Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, jadi seperti biasa karena kita tadi sudah berdoa di jam pertama untuk memulai kegiatan pelajaran, maka kita tinggal lanjutkan saja ya. Jadi hadir semua di hari ini? Ya, Pak. Kemudian kita nyanyikan dulu Indonesia Raya, silakan berdiri. Siap ya? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Terima kasih. Ada beberapa hal yang boleh kita lakukan. Yang pertama kita harus berbahasanya bagaimana? Jadi kemudian kalau duduk yang rapi, kakinya tidak boleh naik gimana? Sampai kursi. Terus kemudian harus dijaga kebersihan. Ketika belajar tidak boleh ribut boleh kalau untuk belajar. Tapi kalau ribut jadi bersama teman tak boleh tidak? Apa yang kita pelajari minggu lalu Kak Monika? Berpikir apa? Berpikir komputasional. Berpikir komputasional. Jadi ada yang bisa ingat-ingat kira-kira apa yang kemarin saya jelaskan tentang berpikir komputasional itu seperti apa? Cara berpikir yang bagaimana? Yang bisa mengatakan? Berpikir seperti komputer. Berpikir seperti Komputer. bagaimana caranya berpikir komputer? Logis dan apa kemarin? Sistematis. Ya, logis dan Sistematis. Jadi dia melaksanakan ada urutan-urutannya toh. Ada urutan-urutannya. Nah, untuk hari ini kita tujuan pembelajaran kita adalah yaitu kita akan menjelaskan langkah-langkah penyelesaian masalah dengan sistematis. Maksudnya ini secara sistematis ya, dengan menggunakan bahasa sendiri. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk bisa menjelaskan langkah-langkah penyelesaian masalah. Yang lalu kan sudah diceritakan di bahkan sudah ditulis di buku atau ada yang banyak kebakaran tidak matikan kompornya. Siapa yang kemarin kebakaran? Saya. Nah, jadi kalau urutannya kalau ada sesuatu yang kita tinggalkan urutannya akan terjadi kesalahan. Kalau kesalahan berarti ada akibatnya. Nah, maka dari itu prinsip penyelesaian masalah itu harus sistematis. Tapi gunakan saja bahasa tersendiri. Tidak perlu dipakai bahasa yang tidak dimengerti apa maksudnya itu. Dipakai bahasa saja sendiri. Itu sebentar tujuan pelajaran kita hari ini. Harapannya bisa seperti itu. Bapak kita semua. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 6. Ada. Oke, terima kasih ya. Jadi tidak sedikit tegang. Kayaknya sudah berdiri sampai kamu. Saja santai-santai dulu saja. Jadi saya punya di sini ada apa ini? Meja. Apalagi yang ada di atas meja? Apa ini? Botol. Mana tadi yang kosong? Oh, ini air minum saya ya. Ini saya tidak kasih masuk, jangan dipakai ya. Oke. Jadi gua belum dengerin ini, nanti jadi iklan nih. Karena ini mau dibuka di YouTube. Ada yang pernah masuk di YouTube di sini? Ada yang pernah lihat YouTube saya? Tidak.
Buang sampah di mana? Di tempat sampah. Oke, jadi anak-anak sekalian, di atas meja ini saya punya banyak wadah. Ini sebentar yang akan ada kita pergunakan untuk belajar menyelesaikan masalah. Masalah itu kan ada di kehidupan kita sehari-hari. Siapa di sini yang pernah punya masalah? Saya. Wih, kan semua masalah tak? Apa masalah tak kita, Sofi? Memecahkan piring. Memecahkan piring. Kenapa yang menjadi masalah piringnya? Pecah piringnya? Iya. Bagaimana solusinya supaya apa yang kita lakukan setelah piringnya pecah? Dikumpulkan pecahan Dikumpulkan pecahannya, terus pecahannya dikasih ke mana? ke wadah. Wadah apa? Sudah kayak baskom. Baskom. Terus Disimpan. di tempat yang Tempat aman. tempat aman. Oke, tepuk tangan para Sofi. Jadi Sofi punya masalah yaitu memecahkan piring. Kemudian dia cari solusinya. Oh, bagaimana caranya supaya piringnya aman? Kalau tidak dibereskan apa yang terjadi? Piringnya bahaya toh, bisa kalau diinjak buka. Tapi kalau yang injak Ultraman buka atau tidak? Pernah kita nonton Ultraman? Pernah. Ultraman raksasa toh, gedung-gedung kecil. Nah injak ada besi-besinya, buka tidak? Ya, buat siapa menjadi Ultraman? Saya mau jadi Ultraman ya. Ultraman itu fiksi ya. Ada nggak di kehidupan nyata? Tidak ada. Tapi ada bisa diambil manfaatnya lebih banyak. Oh, berarti saya harus melakukan kejahatan atau kebaikan? Kebaikan. Jadi kalau nonton itu pilih tontonan yang bagus, yang mengajarkan kebaikan. Oke ya, kita lanjutkan ini tadi ya. Jadi wadah ini sebentar saya kasih satu masalah yang akan kita pecahkan, akan kita susun langkah-langkah penyelesaian masalahnya. Jadi sebagai kelompok sebentar, penyelesaian masalahnya seperti apa. Jadi ini wadah apa ini? Kopi. Iklannya. Kopi. Kemudian ini wadah apa? Tahu nggak ini wadah apa? Toples. Toples. Wadah tempat kue. Kue yang sering ketemu di barang? Sering. Sekarang kalau Bapak tanya, mana di sini ukurannya lebih besar? Yang kanan atau kiri? Kanan. Kiri. Yang bilang kanan coba angkat tangan. Tangan kanan angkat. Tangan kiri tuh. Yang bilang kiri coba angkat tangan. Yakin? Cuma satu orang yang mengatakan ini besar. Daripada ini 2 orang. Bagaimana cara tak membuktikan bahwa yang mana besar, yang mana kecil? Ada yang tahu? Bagaimana caranya kira-kira? Itu sebentar yang kita pecahkan masalahnya. Jadi ada orang tanya, mana besar ini wadahnya merek ini? Di sensor gitu. Berbeda dengan ini. Nah, itu ya sebentar kita pecahkan masalahnya. Dengan saya kasih petunjuk. Ini ada ini resiko karena sekolah. Isi airnya ada 1,2 liter. Ini ada air dalamnya ya. Saya perlu mandi di sini. Terus ada ya gelas-gelas, ada botol-botol, ada juga ini alat ukur ya, ukur ini 500 ml. Nah, kita akan pecahkan masalahnya sebentar. Bagaimana kita bisa tahu sampai selesai bahwa yang mana ukurannya lebih besar? Ini dengan ini. Petunjuknya ya, gunakan ini, bisa semuanya digunakan, bisa salah satunya digunakan di sini. Kalau besar, tunggu saya tanya dulu. Ibaratnya begini, itu tandon air tau? Yang orange? Yang di depan kantor kan? Ada. Bagaimana caranya kita tahu bahwa yang mana lebih besar, mana lebih kecil? Kalau misalnya mirip ukurannya, apanya dilihat? Isinya, isi airnya toh mana banyak yang satu dengan yang satunya. Jadi sama seperti sebentar. Jadi kita akan lihat mana isinya banyak yang wadah mie instan ini yang ada cup-cupnya dengan yang ini. Oke? Nah, itulah urutan itu yang harus kita susun sebentar. Di
bilang bagaimana susunannya. Oke, sebentar saya jelaskan kembali. Saya mau bagi dulu kelompok. Pembagian kelompoknya karena di sini saya mau bagi 4 atau 5 bagusnya. Oh 5 saja ya. 5 atau 6? 5. Jadi kalau 5, oh ya pas. Kalau 5 kelompok berarti kita 5 orang. 5 kan? Jadi saya punya nomor absen seperti biasa. Ini pekerjaan hari ini. Yang kemarin teman kelompok siapa? Yang kelompok kemarin? Coba angkat tangan. Teman Majida siapa? Majida. Majida. Temannya Majida siapa? Teman Niki kemarin toh? Jadi hari ini saya mau acak lagi. Kita acak lagi 5 peserta ya, 5 orang satu kelompok. Ini saya tidak tahu nomornya berapa tadi saja. 5. Oke, kelompok yang pertama, katakan ya yang saya sebut nomor absennya. Nomor 3 si Ainun. Nomor 8 oke, ketua kelas Firly. 5 Alia. 14 siapa 14? Nur Aisyah. 24 Majida. Oke, satu kelompok ini ingat nih teman tak? Oke, kelompok 2 7 sudah 347 oke. Anugerah 6 Riandi 17 Parah saya maksudnya parah 15 oke Alia Aisyah 19 oke Suaiba 4 kelompok kita nih toh, sudah ingat toh? Ini kelompok lain ya, kelompok 3 itu kita. Alia 4, 13 Dira 21 oke, Putri 23 Khadijah 25 Najida. Oke, satu kelompok ini ingat nih. Kelompok 4 9 Kehidir 1 Agung 22 Sofi 2 11 oke, teman tadi ingat nih 18 12 10 Paki 20 Sakra 16 Ana. Oke, jadi itu kelompok kita sebentar. Naikin dulu masing-masing per kelompok di depan. Saya kasihkan ke bahannya. Misalkan dari satu orang ya. Ini dikit saja saya. Oke, sudah ya. Jadi 5 kelompok. Lagi di kertas satu. Sebentar saya jelaskan mau diapakan di kertas ya. Ya. Terus ini saya kasih untuk kalau mau tidak terlalu tidak. Bisa diganti dulu. Kursi tanya meja di belakang di sini dulu. Ya silakan ambil di tempat di sini bisa saja di tengah. Siap. Perhatikan. Siap. Konsentrasi. Konsentrasi. Oke. Jadi hari ini kita tuliskan. Kalau kemarin itu ada kita tulis langkah-langkahnya. Apa itu kemarin? Masak mie ya. Kita tulis walaupun banyak yang keliru karena namanya kita belajar toh. Masih ada di lupa. Nah untuk hari ini ini seperti saya katakan tadi, kita akan bedakan mana yang lebih besar. Harus bisa bedakan nih. Jadi cari solusinya, diskusikan dengan teman tak kira-kira bagaimana caranya supaya bisa dibedakan yang mana besar dan yang mana lebih kecil dengan menggunakan bantuan alat-alat ini, pakai air jelasnya. Oh, jadi ini airnya dikasih kemana airnya, kemudian dikasih kemana? Paham tidak? Oke.
Bisa kira-kira kita mengerti? Tahu pikirkan dulu, kalau nanti satu tidak mengerti, baru coba-coba bantu sedikit-sedikit. Oke, jadi kertasnya yang putih tadi itu, di situ nanti tulis nama kelompok kota, tulis langkah-langkahnya apa dulu. Misalnya, yang pertama saya lakukan mengambil gelas kecil, misalnya toh, terus mengambil air, terus minum. Oh, kalau minum sih. Nah, jadi kira-kira apa langkah-langkahnya yang kita lakukan? Setelah selesai sebentar, kita presentasikan di depan, dibaca. Baru kita praktekkan, dicoba. Berhasil tidak yang kita tulis? Paham ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Siap, tidak ada. Oke, silakan bekerja. Saya kasih waktu kurang lebih 30 menit ya. Sudah. 5, Mak, tadi pesan tadi. 4, 1, selesai. Oke, dirapikan dulu, kemudian duduknya begini ya. Baris sedikit dari kelompok 1 di depan, 2, 3, 4. Persiapan duduk. Duduk. Geser ke sini, geser. Supaya kelihatan di kamera, geser ke. Mana teman tadi Pak? Oke, perhatian. Kita mulai dari kelompok berapa dulu? Ini saya tulis. Silakan kelompok 1 berdiri. Berdiri di depan situ. Ayo, Mas. Oke, siapa yang mau di sini? Di sebelah sini berdiri. Oke, situ dia. Situ dia. Oke, perhatian. Menghadap ke sini, teman-teman. Dengarkan apa yang dibaca, itu yang kita lakukan. Silakan. Langkah-langkah kami mengambil air di dalam memasak nasi. Oke, sudah dulu. Ambil air. Jadi ini teman tak ambil air pakai apa? Masa ini kita Oh, ada lanjutannya tahu Bang? Apa? Baca ya. Oh, menggunakan gelas kecil. Dengarkan temannya. Nah, terus? Setelah itu tuangkan air ke dalam wadah es buah dan kopi. Tuangkan air ke wadah es buah dan kopi. Mudah-mudahan airnya cukup. Kalau tidak cukup sudah diambil. Ini dipakai atau tidak? Mana yang tidak dipakai ke sebelah? Mana dipakai tidak? Oh, enggak tempat ini. Ada ini bagus ya. Oke. Ini, tengah ini. Kayak awas saja ya. Sangat.
Gimana caranya? Dituangkan di tadi. Nah, seharusnya tadi karena kita perkirakan kan nggak mungkin ini muat seperti ini. Dan ini dikembalikan ke ini satu itu. Ini juga kasih di sini satu dulu. Masa di sini langsung atau tidak? Tadi enggak? Semuanya. Halo? Ini diapakan? Jadi harusnya karena gelas pengukurnya saat ini, berarti gelas pengukur dulu baru kasih kembali dulu, baru kembali yang satunya. Jadi bahasanya kurang kan? Nah, kurang apa? Jadi misalnya berbeda. Ya kan? Jadi lain saya berikutnya nanti berarti tuangkan tuangkan wadah es dulu, misalnya apa es buah ke gelas pengukur. Jika sudah penuh, dikembalikan ke gelas ke wadah panci. Ya, oke, tepuk tangan untuk teman-teman. Selanjutnya kelompok buah, silakan. Tidak ada yang pakai ini? Tidak ada? Oke, kelompok buah, silakan. Sekarang sudah surata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langkah-langkah. Pertama-tama, tuangkan air ke kedua wadah yang sudah disiapkan. Tempat kopi mie dan es buah. Pakai apa? Ada televisi tidak? Tidak ada yang tertulis. Nanti tuangkan. Tuangkan air ke kedua wadah yang sudah disiapkan. Isi nggak perlu. Berarti kita tidak pakai gelas, pakai ini plastik. Seperti ini, ya kan? Tuang. Karena dituangkan tidak pakai gelas toh. Hingga penuh atau tidak? Apalagi es buah juga, es juga. Ini lalu Jika sudah terisi penuh, tuangkan ke gelas ukur. apa yang dituangkan? Satu persatu. Oke, satu dulu. Satu persatu. Tuangkan ini di sini. Tuangkan ini di sini. Jadi bagaimana dong harus sekarang? Ayo pikirkan kira-kira bagaimana kalau tuangkan satu persatu, berarti tuangkan yang ini. Atau dikembalikan ini ke sini. Sudah ditandai kan? Tandai saja. Dikembalikan. Masih ada yang mau ambil pulpen yang mau tambahin? Lihat contoh, mana yang lebih banyak airnya? Ini Kenapa lebih banyak ini? ada lebihnya. Jadi kalau ditanya gimana lebih besar, yang kopi atau semua? Rata-ratanya yang lebih besar.
lupa kembalikan airnya ke panci. Kalau tidak di sini terus airnya. Oke, sudah bisa dah? Oke, terima kasih banyak. Kelompok 3. Oke, duduk ya. Oke, perhatian. Ayo, suaranya yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langkah-langkah pertama, ambil gelas lalu isi dengan air yang sudah ada di dalam gelas beaker. Oke. Ambil gelas, isi air dalam gelas beaker kita. Lalu tuangkan ke dalam gelas ukur untuk mengukur air yang mau dimasukkan ke dalam tempat es buah dan kopi. Oke, ukur awal. Ya ukur dulu dia baru nanti dia. Lima ratus saja. Supaya sama tahu supaya sama. Oke. Tuangkan kalau tadi ke sini. Jadi 500 dulu lebih kapang ini. Berapa kita solida? 200. Maksudnya tahu teman-teman di kelompok tak dia mau ukur dulu airnya baru dia kasih masuk ke sini. Jadi dilihat nanti mana yang penuh. Oke. Bagus ya. Oke, itu lagi sana bagus. Kalau tadi kita yang lain yang kelompok 2 tadi lewat, isi penuh dulu baru diukur toh. Kalau ini dia ada penuh. Dilihat dia di depan. Hai. 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 Oke, kita tambah lagi. Tambah berapa? 100. 200. Sekarang tambah 200 nilai yang satunya. Muat tidak? Ada 200. Coba dituang, muat tidak? Awas. Muat tidak? Muat. Jadi mana yang lebih besar? Kenapa dia lebih besar? Mana lebih besar? Ini karena muatnya lebih. Oke, dengar teman-teman. Hai. Katanya teman tak lalu bandingkan yang besar dan yang kecil. Jadi wadahnya tadi teman-teman kita ini yang semua dengan yang ini yang kopi. Di kopi tadi masih ada lebihnya airnya begini, ya kan? Sedangkan yang semua tadi ini semua 700 ml. Jadi tadi 700 ml tidak muat. Jadi mana yang lebih besar? Buah. Ini lebih air untuk di sini. Jadi bisa juga tadi caranya seperti itu. Diukur dulu airnya baru dikeluarkan. Kalau yang tadi teman-teman yang lain itu dia wadahnya dulu diisi dulu baru diukur. Jadi tergantung caranya. Lalu diapakan ini kembali itu? Dikembalikan ke. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman.
Jika kita ingin mengetahui yang lebih besar antara tempat kopi dan tempat S2, kita harus menggunakan gelas ukur. Ya, pakai gelas ukurnya. Jika kita ingin mengetahui mana yang besar antara dua wadah ini, kita menggunakan gelas ukur. Nah, komputernya bingung. Kasih bagaimana ini? Jadi angkanya. Ini tidak lepas. Ya, pakai ini gelas ukurnya, ini komputer tahu, ini komputer tahu. Komputer ini bingung nih. Menggunakan gelas ukur. Harusnya dijelaskan ini dia pakai itu gelas ukurnya. Ya kan? Jadi karena berpikir komputasional itu berurut, secara logis dan sistematis, harus dirinci. Menggunakan gelas ukur, dijelaskan caranya, diapakan gelas ukurnya. Apakah gelas ukurnya disimpan di kepala, atau gelas ukurnya disimpan di wadah ini, atau gelas ukurnya dimasuki ini, atau bagaimana? Jadi harus dituangkan ke gelas ukur, nah, diukur, dikembalikan ke sini tadi. Oke ya? Tepuk tangan kalau kita konsentrasi. Oke, jadi anak-anakku sekalian, yang kita mau pelajari hari ini, ingat dulu nah, ini tadi penyelesaian masalahnya. Tadi kan kita punya masalah, kita mau tahu mana wadah yang besar, mana wadah yang kecil. Terus prosesnya kita cari. Oh, langkah-langkahnya seperti ini, seperti ini. Ada langkah yang berhasil, ada yang tidak. Ada caranya yang begini, ada yang begini. Begini dan begitu. Jadi ada yang begini, ada yang begitu. Nah, caranya tadi kelompok berapa tadi? Diukur dulu ininya. Baru sini. Itu cara masing-masing. Ada yang isi dulu baru ukur. Ada ukur dulu baru isi. Yang jelasnya semuanya yang penting mencapai tujuan. Dan berpikir komputasional harus berurut, logis dan sistematis. Dan anak-anak sekalian, mari kita simpulkan dulu sama-sama. Kira-kira apa yang sudah kita pelajari tadi ini? Tentang apa? Membandingkan air. Lalu apa lagi? Memecahkan masalah. Bukan airnya dipecahkan, jadi masalahnya itu air tadi dipecahkan. Caranya dengan berpikir secara apa? Logis dan sistematis. Oh, kita pikir ini dulu baru ini, baru ini, baru ini. Oke ya, seperti itu. Kemudian untuk refleksi hari ini, kira-kira senang tidak belajar hari ini? Siapa yang tidak senang? Siapa yang senang? Yakin? Oke, kalau kau suka hati tepuk tangan. Jadi kalau senang kita tepuk tangan gitu. Suka hati tepuk. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita ikuti. Kalau kau tidak suka tepuk tangan. Mana tidak suka? Oke ya? Jadi alhamdulillah kalau menyenangkan hari ini, semoga pembelajaran kita bermanfaat. Insya Allah di minggu depannya kita akan lanjutkan lagi pembelajaran coding kita untuk berpikir komputasional dan juga berpikir secara sistem. Insya Allah kita akan belajar di pembelajaran selanjutnya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, kita dulu di sini saja ya, kita tutup ya. Duduk siap. Siap. Oke, pimpin doa dulu. Ketua kelas boleh? Kita doa di sini saja ya. Iya. Oke, 3 sampai 4.